Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, selamat datang di Matematika Peminatan untuk bab persamaan trigonometri. Sebelum kita mulai, silahkan berdoa dulu. Dan jangan lupa siapkan alat tulisnya ya. Nah, kenapa sih kita harus membahas tentang persamaan trigonometri? Oke, coba sekarang kita perhatikan dulu ya ilustrasi cerita berikut. Nah, di sini ilustrasi ceritanya yaitu tentang gerak parabola. Gerak parabola yang dilakukan oleh atlet lompat jauh ya. Nah, sekarang berapakah besar sudut arah tolakan kakinya dengan papan tolakan? Oke. Nah, kita coba selesaikan dengan rumus yang digunakan dalam konsep fisika ya. Oke, diperoleh hasil akhirnya yaitu sin 2 alfa sama dengan 0,669. Nah, berapakah nilai alfa yang memenuhi persamaan tersebut? Apakah hanya ada satu penyelesaian atau ada banyak nilai alfa yang memenuhi persamaan ini? Nah, oleh karena itu, kita akan membahas tentang materi persamaan trigonometri. Oke, sebelum kita mulai, subbabnya akan ada yang pertama tentang pengertian persamaan trigonometrinya. Kemudian yang kedua ada penyelesaian persamaan trigonometri untuk persamaan sin X sama dengan sin alfa. Nah, yang kedua untuk persamaan cosnya. Nah, yang terakhir persamaan tannya. Mudah ya, hanya ada 4 subbab. Nah, yang pertama kita akan membahas dulu tentang pengertian persamaan trigonometri. Nah, di sini ada beberapa persamaan trigonometri. Terdapat 4 persamaan. Nah, apakah persamaan trigonometri ini selalu memuat variabel? Dan nilai variabel apa yang sebenarnya kita cari dalam persamaan trigonometri? Nah, kita perhatikan untuk persamaan yang pertama di sini ada variabel X. Persamaan yang kedua ada variabel Y. Nah, persamaan yang ketiga ada variabel alfa. Dan yang keempat juga variabel alfa. Nah, dari keempat ini sebenarnya variabel ini di persamaan trigonometri ini sebagai nilai apanya? Nah, ya, sebagai nilai sudutnya ya. Nah, jadi sebagai variabel ini sebagai nilai sudutnya. Nah, maka persamaan trigonometri itu apa? Persamaan trigonometri ini adalah pernyataan matematika yang memuat fungsi trigonometri dan menyatakan bahwa kedua ruas memiliki nilai yang sama. Jadi sebelumnya kan kalian sudah mempelajari tentang persamaan aljabar ya. Nah, kalau persamaan aljabar bedanya sama persamaan trigonometri, yaitu bedanya ada di fungsinya.
Kalau trigonometri fungsinya itu berbentuk fungsi trigonometri, sementara kalau di aljabar fungsinya dalam bentuk aljabar. Nah, menyatakan bahwa kedua ruas memiliki nilai yang sama. Jadi karena persamaan berarti ruas kiri ini nilainya, ruas yang kiri nilainya harus sama dengan nilai yang kanan. Nah, yang kedua yaitu penyelesaian persamaan trigonometri. Nah, penyelesaian persamaan ini kita akan bahas untuk bentuk sin X. Oke. Nah, di sini diketahui persamaan trigonometri sin X sama dengan 1/2. Nah, kira-kira berapa sih nilai X yang memenuhi persamaan tersebut? Artinya, sudut berapa yang nilai sinnya itu sama dengan 1/2. Oke, kita perhatikan tabel yang ada di sini. Di sini terdapat beberapa nilai X ya. Ini misalkan nilai X-nya. Ada X sama dengan 30 derajat, X sama dengan 60 derajat, X sama dengan 120 derajat, X sama dengan 150 derajat, dan X sama dengan 390 derajat. Nah, saat kita substitusikan nilai X ke persamaan masing-masingnya ya, untuk pernyataan yang pertama atau untuk nilai X yang pertama, pernyataannya benar ya, karena 30 derajat ini memenuhi persamaannya. Nah, sementara yang X sama dengan 60 derajat dan X sama dengan 120 derajat itu bukan penyelesaiannya, karena tidak memenuhi persamaan. Karena ruas sebelah kiri itu nilainya 1/2/3, sementara ruas yang kanan ini nilainya 1/2. Nah, jadi penyelesaian persamaan trigonometri itu adalah nilai-nilai variabel yang memenuhi persamaan trigonometrinya, atau di sini variabelnya itu sudutnya. Sudut yang memenuhi persamaan trigonometrinya. Jadi kalau kita mensubstitusikan persamaan trigonometrinya akan diperoleh kesamaannya atau pernyataannya bernilai benar. Nah, sekarang kalau kita perhatikan dari bentuk grafiknya. Nah, kalau kita perhatikan dalam grafik ini, nilai X berapa yang hasilnya itu 1/2. Nah, ini ya yang bunda lingkari. Oke. Nah, sekarang kalau daerah asal yang dibatasi atau nilai X yang dibatasi dari 0 sampai 360 derajat saja, hanya ada berapa nilai X yang membuat fungsinya bernilai 1/2 kalau dibatasi sampai 360 derajat. Nah, akan ada hanya 2 titik nilai X yang membuat fungsinya bernilai 1/2. Yang ini. Nah, sementara ini kalau misalkan lebih dari 360 derajat. Nah, ini ya, jika daerah asalnya tidak dibatasi, ada berapa nilai X yang membuat fungsi bernilai 1/2? Nah, kalau gambarnya hanya segini, berarti hanya ada 4. Nah, kalau misal dilanjutkan, kira-kira ada berapa? Nah, bagaimana polanya? Pola nilai X yang membuat grafik fungsinya bernilai 1/2. Nah, polanya ini kalau kita perhatikan akan berulang setelah 360 derajat. Nah, kenapa? Karena fungsi sin X ini nilainya itu bersifat periodik. Fungsi trigonometri itu sifatnya periodik ya, jadi bukan sin aja, tapi sin, cos, dan tan itu sifatnya periodik. Nah, jadi penyelesaian persamaan trigonometrinya itu ada banyak dan tidak terbatas. Tapi kalau misalkan kita membatasi nilai X-nya yang tadi, membatasi daerah asalnya, maka akan diperoleh beberapa penyelesaian saja yang memenuhi persamaan trigonometri. Oke, oleh karena itu
Di sini ya, tadi yang nilainya 1/2 itu ada X sama dengan 30 derajat dan ada X sama dengan 150 derajat. Nah, maka di sini akan ada 2. X sama dengan alfa, alfanya itu maksudnya tadi 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, kenapa ditambah K kali 360 derajat? Karena betul periodik setelah 360 derajat akan berulang kembali nilainya. Nah, dengan yang satunya lagi 180 dikurangi alfa untuk yang 150. Jadi kalau yang 30 ini samanya sama yang 360. Nah, dengan K-nya ini bilangan bulat ya. Kita lanjutkan untuk penyelesaian persamaan cos X. Nah, fungsi trigonometri cos. Nah, ini perhatikan dari grafiknya. Kita langsung ke grafiknya ya. Nah, penyelesaian cos X sama dengan cos 60. Cos 60 itu berapa? 1/2. Oke, nah maka di sini ada beberapa titik. Ada 60, 300, 420, 660 dan seterusnya. Nah, dengan memperhatikan grafik tersebut, diperoleh penyelesaian cos X sama dengan cos 60 derajat itu adalah untuk nilai X sama dengan 60 derajat, 300 derajat, 420 derajat, 660 derajat, dan seterusnya. Kenapa dan seterusnya? Karena tadi kita tidak menentukan daerah asalnya. Oke, polanya adalah sebagai berikut. Untuk 60 berarti 60 ditambah 0 kali 360 derajat. Nah, kalau 420 berarti sudah melewati satu putaran. Nah, maka di sini 1 kali 360 derajat ditambah 60 derajat. Nah, sementara yang 300 ini kita menggunakan negatif 60 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Nah, untuk mengingatnya, perhatikan dalam kuadran. Kalau dalam kuadran, nilai cos itu yang positif di kuadran 1 dan kuadran 4. Kalau kuadran 1 itu nilainya alfa, sementara kuadran 4 itu karena searah jarum jam, maka nilai sudutnya itu negatif. Nah, jadi penyelesaian persamaannya tadi ada yang X sama dengan alfa tambah K kali 360 derajat. Karena tadi periodik ya, berulang setelah 360 derajat. Atau yang satunya negatif alfa ditambah K kali 360 derajat. Ini alfa ya. Dengan K-nya bilangan bulat. Oke. Nah, kalau misalkan masih ada yang mau ditanyakan, silahkan catat dulu ya, nanti kita diskusikan. Nah, yang terakhir ini untuk fungsi tangen. Nah, ini untuk tangen X sama dengan tan 60 derajat. Nah, berbeda dengan sin dan cos yang periodiknya itu 360 derajat, kalau tangen ini periodiknya di 180 derajat. Oke, nah maka penyelesaiannya ini ya. Nah, maka di sini nih, kalau misalkan tangan 60 nilainya berapa? Tangan 60? Ya, tangan 60 itu nilainya akar 3 ya. Jadi di sini 60. Polanya itu kayak gini. Kenapa di sini 180 derajat? Karena kalau misalkan tangan mah periodiknya itu 180 derajat. Nah, maka penyelesaian persamaannya adalah seperti ini. X sama dengan alfa tambah K kali 180 derajat. Dengan K-nya ini bilangan bulat. Nah, jadi mudah ya kita mencari sudut yang memenuhi nilai trigonometrinya. Jadi kalau misalkan kita sudah belajar di kelas 10 dengan nilai-nilai
sudut istimewa dari trigonometri dan sudut relasinya itu akan lebih mudah lagi untuk menyelesaikan persamaan trigonometri. Oke, terima kasih. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat dan let's say hamdalah. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.